syukur dan hormat kami panjatkan di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Pada saat pagi yang indah ini, kami boleh ada sebagaimana ada itu semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Dan tiba saatnya ya Tuhan, kami akan memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan, kiranya Engkau penuhi kami dengan kuat kuasa darah-Mu ya Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan pada saat pagi hari ini boleh berkenan kepada-Mu ya Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami buka dan mulaikan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Siap. Tepuk tangan Yesus. 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 Yes. Saatnya kita akan masuk dalam puji-pujian kita. Semuanya bangkit berdiri dan kita nyanyikan pujian KASIH sambil digerak ya.
pujian, kakak tidak bawa lebih jauh lagi. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah semuanya bangkit berdiri dan kita nyanyikan pujian kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna ku terima.
kepada kami, di mana kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah pujian kami Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan tetap tolong kami, biarlah Roh Kudus-Mu tetap memimpin kehidupan kami, agar apa yang kami dengarkan boleh tertanam baik dalam setiap kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati juga Tuhan guru kami yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, tetaplah bersama kami dan kami akan mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Halo adik-adik yang ada di rumah, apa kabar semuanya? Puji Tuhan, kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Kiranya pujian yang telah kita naikkan ke hadapan hadirat Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Nah, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Silakan siapkan Alkitabnya, duduk yang bagus, tidak boleh lagi ganggu-ganggu temannya, tidak boleh cerita-cerita kiri kanan. Nah, sebelum kakak lanjut, kita lihat dulu tayangan yang berikut ini. Pada suatu hari berkumpullah 3 orang sahabat. Mau kita makan ya? Belum apa dibuat? Iya, betul jadi saja. Coba ada kue dimakan. Iya, daripada kayak gini kayak gitu saja gini. Iya, besar sekali. Gara-gara ini corona tidak bisa pergi jalan-jalan sama berenang. Iya, besar sekali Vicky. Tidak bisa ke sekolah sama kamu ceria. Ya, mana Tifa? Oh iya, tumben. Kenapa tidak ada bermain di sini? Tunggu itu datang nanti, karena bosan juga bermain. Kalau datang nanti itu aja, punya bahkan ke? Tunggu Mi, pasti ada nanti. Iya tunggu, kamu kalau datang pasti nak bawakan ciki kue. Kemudian di sisi lain, Mau aku makan bakso hari ini, tapi 10.000 juang pula, ndak cukup robi-robi opi kah? Mana apa lebih ketemu sama Nana deh, aku belikan kue di jalan supaya bisa Nana belikan bakso nanti. kemudian Diva pun tiba di tempat nongkrong teman-temannya. Halo guys, dari semuanya di sini. Iya, dari mana buka? Bakso dan ada mama harus dikirim. Oh, kira dari sini. Dulu mana sudah tidak ada kue yang dimakan. Iya, kasih aku. Ini ada kue-kue aku kasih kamu. Kasih. 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 Mereka pun memakan kue yang dibawa oleh Diva. Guys, kan sudah kamu kasih gitu, sekarang kalian lagi yang kasih nak. Nah, memang saling mengasihi, kan teman kita semua. Iya, ada lebih pada sekolah minggu saling mengasihi. Iya, tapi kan Apa? kan sudah kami belikan kue, nah sekarang kan kalian lagi yang harus belikan bakso. Ih, naik kelas buka bukan di mana? Tidak, pura-pura dong jadi belikan kami kue supaya belikan bakso kan tidak cukup uang untuk makan beli bakso. Astaga, masa begitu kok? Tidak ikhlas dulu ya? Memang pura-pura ya kali kasih kamu belikan kami kue. Jadi mau makan pada bagaimana ini? Pokoknya belikan bakso sekarang sebagai gantinya karena sudah belikan kami kue. Tidak ada kasih uang Ki. Terserah, pokoknya belikan bakso sekarang. Kalau tidak ada kasih kembali ke kue yang dimakan tadi. Wih. Oke, adik-adik yang ada di rumah, kita sudah melihat tayangan tadi, di mana dalam tayangan itu kita sudah melihat bagaimana kehidupan keempat orang teman tadi. Nah, dalam cerita tadi yang dibahas yaitu tentang kasih, tapi ya kasih yang dimiliki oleh salah satu teman yang tadi itu adalah kasih yang pura-pura. Nah, dia pura-pura mengasihi temannya, dia tidak ikhlas dalam mengasihi temannya. Nah, dia mengasihi temannya karena dia mau menuntut balasan. Dia tidak ikhlas dalam mengasihi temannya. Nah, adik-adik yang ada di rumah, Tuhan tidak suka ketika kita mengasihi sesama kita dengan berpura-pura. Nah, di dalam Roma 12 ayat 9, coba kita baca bersama-sama. Roma 12 ayat 9. Sudah dapat? Saya ulangi, Roma 12 ayat 9. 1, 2, 3. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan
ikhlas dalam mengasihi sesama kita. Nah, Tuhan juga mengasihi kehidupan kita. Nah, yaitu dapat kita lihat di dalam Yohanes 3 ayat 16. Coba kita buka bersama-sama Yohanes 3 ayat 16. Sudah dapat? 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, jadi adik-adik yang ada di rumah, karena begitu besar kasih Allah akan kehidupan kita, Tuhan mengasihi kita anak-anaknya, makanya Dia rela mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, adik-adik yang ada di rumah, marilah kita senantiasa mengasihi dengan tulus dan ikhlas, jangan berpura-pura. Nah, kita mengasihi orang tua kita dengan ikhlas. Misalnya ketika di rumah kita mengasihi orang tua kita dengan cara membantu orang tua kita bekerja, mungkin dengan cuci piring atau menyapu, yang punya adik dijaga adiknya. Nah, kita juga mengasihi teman kita yang mungkin ada teman kita yang membutuhkan pertolongan. Nah, kita boleh membantunya tanpa menuntut balasan. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kita juga mengasihi Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita senantiasa mengasihi Tuhan dengan kita rajin beribadah kepada Tuhan, rajin berdoa. Nah, adik-adik yang ada di rumah, marilah kita biarlah dari kecil kita boleh belajar mengasihi sesama kita, mengasihi orang tua kita, terlebih mengasihi Tuhan di dalam setiap kehidupan kita dengan tulus, ikhlas, tidak boleh berpura-pura. Nah, adik-adik yang ada di rumah, nah, kasih itu dapat kita baca di dalam 1 Korintus 13. Coba buka Alkitabnya. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ayat 7. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Nah, jadi adik-adik yang ada di rumah, kita harus memiliki kasih dalam setiap kehidupan kita. Kita harus sabar, dengan murah hati dalam setiap kehidupan kita, tidak sombong dan tidak memegahkan diri dan seterusnya. Nah, adik-adik yang ada di rumah, pujian kita juga tadi mengatakan bahwa kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih siapa ayo? Kasih Yesus. Ya, seperti kasih Yesus. Nah, adik-adik yang ada di rumah, jadi firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kita untuk saling mengasihi sesama kita, mengasihi siapapun yang ada di sekitar kita dengan ikhlas, tulus, tanpa menuntut balasan. Nah, adik-adik yang ada di rumah, demikian firman Tuhan. Tugasnya adalah membuat kreasi dan tentang ayat yang terdapat di dalam 1 Korintus 13 ayat 4. Nah, tugasnya itu kita buat seperti ini atau seperti ini atau seperti ini. Boleh juga seperti ini, atau terserah adik-adik mau buat bagaimana, buat semenarik mungkin. Pokoknya berkreasi semenarik mungkin. Nah,
Oke, puji nama Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, semuanya bangkit berdiri, kita mau berdoa. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada saat ini boleh tertanam baik dalam hati dan pikiran kita. Kita mau berdoa biarlah Roh Kudusnya yang senantiasa menuntun kehidupan kita. Kita angkat pujian Kasih Pasti Lemah Lembut. Bapa surgawi, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepadamu pada saat pagi yang indah ini Tuhan, dan patut menaikkan pujian syukur kami kiranya hadirat-Mu atas waktu yang Kau sudah kurniakan dalam kehidupan kami untuk datang beribadah bersekutu dengan Engkau. Biarlah lewat pujian yang Kau sertakan kepadamu dapat menyenangkan hatinya Tuhan. Bahkan firman-Mu yang Kau sudah dengarkan pada saat pagi hari ini, kiranya Kau tanam teraikan dalam kehidupan kami, mengajak kehidupan kami lebih hari lebih mencintai Engkau, lebih hari lebih setia kepadamu, saling mengasihi satu dengan yang lainnya Tuhan. Biarlah firman-Mu ya Tuhan boleh tertanam baik dalam hidup kami, untuk kami pakai hidup di tengah-tengah dunia ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih guru kami yang sudah melakukan pekerjaan pagi hari ini, dan Kau sediakan apa yang menjadi kebutuhan dalam hidup mereka. Biarlah hidup yang ada bisa dipakai untuk melayani pekerjaan-Nya Tuhan, sesuai dengan tanggung jawab yang Kau sudah embankan di pundaknya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa kepadamu. Jika ada anak-anak yang dalam keadaan tubuh yang lemah karena sakit, Engkau ulurkan tangan kasih untuk menjamah tubuh yang sakit di dalam nama Yesus. Kesembuhan dari Allah menjadi bagian dalam hidupnya Tuhan. Bahkan yang sudah malas datang kepadamu, Engkau ingatkan Bapa. Biarlah di minggu depan kami bersama-sama datang kepadamu, memuji memuliakan nama, mendengarkan firman-Mu Tuhan.
Terima kasih dan terima kasih. Saatnya tiba anak-anak maka membawa persembahan dan hadirat-Mu. Sebelum kami lakukan berdoa kepadamu, kiranya kami memberkati setiap usaha mata pencerahan orang tua mereka. Biarlah di dalam nama dipuji dan dipermuliakan. Kami akan melakukannya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan membawa persembahan kita nyanyikan pujian kasihnya seperti sungai. Dibuat sekreatif mungkin, kemudian Dikirimkan ke grup jemaat kita. oke. Terakhir hari Senin ya. Oke, adik-adik yang di rumah, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Semua bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian doa Yabes. Tuhan sudah menolong kami, Tuhan sudah memberkati kami, dan biarlah berkat lewat ibadah menjadi bagian semua anak-anak kami yang ada di rumah mereka masing-masing yang sudah beribadah kepadamu, juga
mengambil bagian pelayanan pada hari ini. Kembalikan kekuatan dan pengurapan baru dalam kehidupan mereka semua untuk tetap setia melayani Tuhan di bidang sekolah minggu, dan Engkau memberkati mereka dalam pekerjaan, dalam pendidikan, berhasil untuk hormat, kemuliaan, dan kebesaran bagi nama Tuhan. Memberkati anak-anak kami yang ada di rumah mereka masing-masing, berikan senantiasa sukacita, damai, sejahtera dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang sehat, anak-anak yang selalu tahu mempermuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Doa kami kepadamu ya Tuhan, berkenanlah kiranya melalukan wabah virus corona ini, sehingga dalam waktu yang akan datang kami boleh berjumpa dengan anak-anak kami untuk beribadah bersama-sama di tempat ini, mempermuliakan nama Tuhan. Memberkati anak-anak kami di dalam pendidikan mereka, memberkati kedua orang tua mereka masing-masing dalam segala usaha mata pencaharian mereka yang seturut dengan kehendak-Mu. Engkau membuatnya berhasil sehingga boleh mencukupi kebutuhan anak-anak kami, khususnya untuk masuk di dalam tahun ajaran yang baru. Banyak keperluan dan kebutuhan mereka, tetapi kami percaya Tuhan akan menyediakannya bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Berkati semua yang sudah beribadah kepadamu, berkati semua yang sudah terlibat di dalam ibadah pada pagi hari ini, dan Engkau tolong untuk waktu yang akan datang kami berkumpul di tempat ini beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat berkat-berkat-Mu yang telah kami nikmati di dalam ibadah kami, dan kami mengakhirinya mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.